Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita mengingatkan kewajiban kita semuanya untuk mensyukuri semua nikmat Allah. Semua nikmat Allah, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, wa la takfurun. Dan jangan sekali-kali kalian kufur. Dan seafdal nikmat adalah nikmatul iman. Nikmat kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Pada kesempatan yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita akan masuk kepada bab yang keempat dari kitab ini, yaitu babun al-khawfu minasyirik. Bab khawatir dan takut dari kesyirikan. Naam. Bab ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh penulis kitab ini setelah beliau menyebutkan dan menjelaskan 3 perkara dalam 3 bab. Yang pertama, beliau telah menyebutkan hakikat tauhid, makna tauhid, tafsir tauhid, hakikatut tauhid. Kemudian pada bab yang kedua, beliau menyebutkan fadlut tauhid, keutamaan mentauhidkan Allah, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dzunub, dosa-dosa. Dan disebutkan pada bab yang ketiga tentang orang-orang yang menyempurnakan tauhid, man haqqaqa tauhid. Orang-orang yang menyempurnakan tauhid, dia akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, kemudian masuk pada bab yang keempat ini, al-khawf minasyirik. Takut dari kesyirikan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya disebutkannya bab yang keempat ini sangat sesuai dan menunjukkan betapa telitinya dan baiknya penulis di dalam memberikan penjelasan. Nah, kenapa demikian? Kenapa setelah beliau menyebutkan 3 perkara tentang tauhid dalam 3 bab, beliau menyebutkan lawan dari tauhid, yaitu syirik.
Ya, karena syirik adalah lawan dari apa? Tauhid. Apa alasannya beliau menyebutkan bab tentang syirik ini? Li'annahu la yakfi anna al-insan ya'rifu at-tauhid wa ya'mal bih, bal la budda an ya'rifa biddahu wa huwa syirik. Khasyata an yaqa'a fih wa yufsidu alaihi tauhidah. Belum cukup bagi seorang manusia untuk mengenal tauhid kemudian mengamalkan tauhid. Kalau seorang hanya mentauhidkan Allah, mengamalkan tauhid, namun dia tidak mengerti tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik, ya, maka sangat mengkhawatirkan seandainya dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka harus bagi seorang muwahhid untuk mengenal syirik, mempelajari syirik. Ya. Khawatir seandainya terjatuh ke dalamnya. Lianna man la ya'rif asy-syai' yushik an yaqa'a fih. Karena orang yang tidak mengetahui sesuatu dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalamnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang berjalan di sebuah jalan, banyak lubang, ya, banyak halangan, jembatan putus, ya, kemudian aspal yang sudah rusak, lubang-lubang yang tidak beraturan. Dia tidak mengerti ada bahaya itu. Ya, ketika dia masuk jalan halus, tidak pernah terfikir bahwasanya di hadapannya ada bahaya. Dia pikir jalan itu semuanya lurus. Dia tancap gasnya, ya. Akhirnya terjatuhlah dia pada, ya, bahaya. Jadi penting memang untuk seorang mengerti perkara-perkara yang membahayakan agar tidak terjatuh pada perkara-perkara tersebut. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya menjelaskan tentang tauhid, tetapi beliau juga yuhadzir minasyirik, ya, memberikan peringatan kepada umatnya dari kesyirikan. Wa yubayyin haqiqat asyirik, beliau menjelaskan hakikat syirik. Wa anwa'ah, jenis-jenisnya, sedetail-detailnya, serinci-rincinya, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari nau' min anwa'i syirik, jenis dari jenis kesyirikan, kecuali Nabi telah memperingatkan umat darinya, telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Iya. Inilah poin yang pertama, ya, keterkaitan antara bab yang keempat ini dengan bab-bab sebelumnya. yakni ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan tauhid, dia juga harus berbekal dengan ilmu untuk mengenal apa itu syirik, anwa', jenis-jenis syirik, agar tidak terjatuh di dalamnya. Kemudian perkara yang kedua, bab ini disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala sebagai penjelasan bahwasanya seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna tauhidnya, dia akan semakin takut dengan kesyirikan. Semakin takut dengan kesyirikan atas dirinya, atas keluarganya, anak-anaknya, karena dia mengerti betapa bahayanya syirik, betapa
jeleknya akibat dari kesyirikan. Nah, oleh karena itu, di antara ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bab al-khawf minasyirik adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menunjukkan kekhawatiran beliau dan takutnya beliau ya dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku wa baniya dan anak-anakku an na'budal asnam, dari menyembah asnam, berhala-berhala. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari asyirik. Nah, ini dalil ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya semakin seorang mengerti tentang tauhid, semakin seorang sempurna di dalam mentauhidkan Allah, dia semakin khawatir. Yakni dia semakin takut dengan kesyirikan dan semakin melihat jeleknya kesyirikan dan semakin banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari asyirik billahi azza wa jalla. Para nabi, para rasul, Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kejelekan, terlebih syirik billahi azza wa jalla. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah memohon agar diselamatkan dari kesyirikan. Naam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari aku menyekutukan engkau, wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang aku tidak tahu. Fa Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya para nabi, Khaliluh, kekasih Allah, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khalilullah. Keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari asyirku billahi azza wa jal. Yang ini menunjukkan al-khawf minasyirik, takut dari apa? Asyirik, dan menunjukkan kesempurnaan ma'rifah, pengenalan mereka tentang tauhid, dan kesempurnaan para nabi, para rasul dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam bab yang keempat ini disebutkan dua buah ayat. Yang pertama yaitu ayat di dalam surah An-Nisa, dan ayat di dalam surah Ibrahim. Disebutkan dua ayat dan tiga buah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya menunjukkan ya, sudah seharusnya seorang muslim, seorang muwahhid khawatir dengan kesyirikan. Ayat yang pertama yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa, disebutkan dalam dua tempat di dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-48 dan ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bih, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati mensekutukan Allah dan dia belum bertobat, la yaghfirullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ayyushraka bih, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Nah, ini ayat ya di dalamnya menjelaskan tentang khuturah syirik, bahayanya syirik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru lil musyrik, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Ya. Naam. Faman mata 'ala syirki fa innahu la yughfaru lah. Kata Syekh Saleh Ibn Fauzan, faman mat, barang siapa yang mati 'ala syirik, di atas kesyirikan, fa innahu la yughfaru lah, tidak diampuni. Nah, tetapi dosa-dosa yang lain selain kesyirikan, selain kekufuran, ya, selama dia masih mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan minum khamr, ya, orang yang seperti ini, ya, tapi tetap disolati. Amruhu ilallah, urusannya di sisi Allah. Insya'a, jika Allah menghendaki, ya, Allah akan mengampuni dia, atau Allah masukkan dulu dia ke dalam neraka untuk membersihkan dosanya, kemudian masuk ke dalam jannah. Selama dia muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah. Tetapi seorang yang mati di atas kekufuran, mati dalam keadaan musyrik, la yaghfirullah azza wa jalla, Allah tidak mengampuni dia berdasarkan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya kesyirikan. Walaupun kerabat dekat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Lahab, paman beliau, mati di atas kesyirikan. Ya. Walaupun kerabat dekat Nabi alaihi salatu wassalam, namun mati di atas asyirk billah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, benar-benar celaka Abu Lahab. Tidak memberikan faedah kepadanya, hartanya, anaknya, dan apa yang dia usahakan. Sungguh dia akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Bukan hanya dia, wa imra'atuh, istrinya juga Ummu Jamil, mati di atas kesyirikan. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menjadikan ahlu tauhid yakhaf, takut. Sehingga dia terus berusaha memohon kepada Allah dalam kehidupannya agar terus dibimbing, terus istiqamah di atas tauhid. Dan minta kepada Allah agar dimatikan di atas tauhid. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan mentauhidkan Engkau ya Allah. Nah, demikian bahayanya syirik. Seorang yang mati di atas kesyirikan
tidak akan diampuni. Dia akan kekal di dalam neraka. Baik, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan dalam bab ini adalah apa yang tadi telah kita sebutkan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doa Nabi Ibrahim. Nah, ini perkara yang kedua. Kenapa kita harus takut dengan kesyirikan? Yang pertama karena akibat dari kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah jika seorang mati di atas kesyirikan. Kemudian yang kedua, kita dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Bagaimana mereka takut dengan kesyirikan. Khawatir dengan kesyirikan. Mendorong mereka untuk terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk mereka, untuk keluarga mereka, anak-anak mereka. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak mencukupkan untuk berdoa untuk dirinya, namun juga untuk anak-anak beliau. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah, wa baniya, dan anak-anakku, keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah asnam, berhala. Kita tahu siapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan khullah itu adalah a'la darajatil mahabbah, derajat kecintaan yang paling tinggi. Jadi beliau mencapai derajat kecintaan yang paling tinggi. Yakni annallaha yuhibbuhu a'lal mahabbah. Allah Subhanahu wa taala mencintai Ibrahim dengan kecintaan yang paling tinggi. Dan martabat ini, derajat ini tidak ada yang mencapai kecuali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tauhid beliau, perjuangan beliau untuk membela tauhid. Bagaimana beliau memperingatkan umatnya dari kesyirikan sampai beliau dibakar. Beliaulah yang menghancurkan patung-patung, berhala-berhala kaumnya dengan tangan beliau. Beliau yang menghancurkan. Bersama dengan itu beliau alaihi salatu wassalam takut dari kesyirikan. Minta kepada Allah azza wa jalla agar diselamatkan dari apa? Asyirik billahi azza wa jalla. Nah, jika orang seperti beliau ini tidak merasa aman dari kesyirikan, lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, khawatir dengan kesyirikan, lalu siapa lagi yang tidak takut? yakni sudah sepantasnya kita mencontoh beliau khawatir dengan kesyirikan. Dan doa Nabi Ibrahim ini juga di antara bantahan kepada sebagian orang yang meremehkan masalah syirik. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, selamat. Hanya sebatas itu. Oh, tidak apa-apa dia menyembelih untuk Nyai Roro Kidul. Tidak apa-apa dia memberikan sesajen. Nah, untuk roh ini, roh itu. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Di mana rasa takut kepada kesyirikan? Padahal itu jelas-jelas syirik billahi azza wa jalla, menyembelih untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Memberikan sesaji
untuk arwah-arwah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi Ibrahim khawatir dalam keadaan beliau mencapai derajat yang paling tinggi dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dalam keadaan beliau adalah orang yang sangat mulia. Perjuangannya, pengorbanannya, pengamalannya dalam tauhid. Nah, ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Kemudian, ya, setelah menyebutkan dua ayat ini, ayat dalam surah An-Nisa dan ayat dalam surah Ibrahim, disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, 3 buah hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa Tabarani wal Baihaqi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau berkata kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan, ya, atas kalian adalah syirik asghar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat ini ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat, Sadatul Auliya, Sadatul Muhajirin wal Ansar, para pemuka-pemuka Muhajirin wal Ansar, ya, generasi yang terbaik dari umat ini. Ada di situ Abu Bakar, ada di situ Umar. Nah, Utsman, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ashabur Rasul alaihi salatu wassalam. Kepada mereka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan peringatan. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sangat jauh di bawah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Perkara yang aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik asghar. Nah, maka beliau pun ditanya. Fasu'ila anhu, maka Nabi ditanya tentang syirik asghar itu. Nabi pun mengatakan ar-riya. Ar-riya, perbuatan riya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ketika mendengar Nabi mengatakan aku khawatir atas kalian, perkara yang aku khawatirkan atas kalian, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar, para sahabat segera menyambut. Wa yas'al, kemudian bertanya, apa itu ya Rasulullah? Hada dalilun ala ihtimami sahabah fil amr. Ini menunjukkan betapa perhatiannya para sahabat atas masalah ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, syirik asghar yang dimaksud adalah ar-riya. Ar-riya akan dibahas khusus dalam kitab Tauhid, insyaallah taala. Dan riya itu adalah seorang berbuat di hadapan manusia, ya, menampakkan ketakwaan, menampakkan amalan soleh, menampakkan baik sholatnya, atau yang lain dari amalan-amalan agar dilihat oleh manusia, agar dipuji. Ar-riya diambil dari kalimat ru'yah, yaitu penglihatan. Suka dilihat dan dipuji, ya, dari apa yang dia amalkan. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah.
Ini juga di antara dalil yang ya, menjadikan seorang seharusnya takut dengan kesyirikan. Karena Nabi saja memperingatkan kepada para sahabat. Nah, memperingatkan kepada para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, di dalam sahihnya, tentang nasib orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Rasul mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, dalam keadaan dia ya menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam beribadah, yakni dalam keadaan mensekutukan Allah, dakhalan nar, dia akan masuk dalam neraka. Nah, dan kematian tidak tahu kapan. Tidak ada yang mengerti kapan mati. Bisa saat ini. Ya. Bisa beberapa menit ke depan. Bisa esok hari. Ya. Maka waktu seorang muslim itu mahal. Kewajiban untuk menjaga tauhidnya adalah suatu keharusan. Jangan sampai seorang mati dalam keadaan syirik. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan atas diri kita, keluarga kita. Orang ketika matinya di atas syirik, dakhalan nar, dia akan masuk dalam neraka. Sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Al-amr mukhif, perkaranya sangat mengkhawatirkan. Nah, kita diperintahkan untuk sabar dalam kehidupan ini. Sabar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya kebahagiaan bersama dengan fadail, keutamaan yang banyak. Ini hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al-hadis as-salis, hadis yang ketiga, wali Muslim an Jabir. Dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam jannah. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang menjumpai Allah yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nar, sungguh dia akan masuk dalam neraka. Nah, ini semakna dengan hadis sebelumnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah bab yang keempat dari kitab Tauhid. Disebutkan oleh beliau 2 buah ayat dan 3 buah hadis yang semuanya mendorong kita semuanya untuk takut dengan kesyirikan. Karena yang pertama, betapa besarnya dosa syirik, betapa jeleknya akibat kesyirikan, dan bahwasanya ya orang yang mati dalam kesyirikan tidak akan diampuni Allah, dan dia akan kekal di dalam neraka. Kemudian juga ya kita takut dengan kesyirikan karena itulah para nabi, para rasul mencontohkan dalam doa-doa mereka yang menunjukkan kekhawatiran mereka, takutnya mereka dengan dosa ini. Maka di antara pengamalan kita adalah kita mari berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim,
doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita masih membahas kembali bab ini insyaallah taala. Dari bab ini kita telah mendengar bahwasanya di sana ada syirik asghar. Yang tadi Nabi mengatakan, ya, perkara yang aku khawatirkan atas kalian, yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ilan, maka Nabi ditanya tentang syirik asghar, beliau mengatakan ar-riya. Ar-riya. Maka di antara faedah penting dari bab ini adalah, ya, syirik itu ada dua macam. Syirik akbar dan juga syirik asghar. Ini yang diantaranya akan kita bahas insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang dan keberkahan dalam umur kita. Wabillahi taufiq. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.